konferensi pers terkait menyangkut penanganan perkara PT Asabri Persero Purwanto, dan di sebelah kanan saya adalah Bapak Dirdik pada Jampisus, Bapak Febri Ardiansa, sarjana hukum, magister hukum. Rekan-rekan media, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Dirtipikor untuk menyampaikan terkait tentang hasil koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ayo. Terima kasih Pak Rio. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa tadi kami baru saja melakukan rapat koordinasi dengan Pak Febri sebagai Dir Sidik Penyidikan di Jampisus berkaitan apa? Berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi Asabri. Kami tadi sudah melakukan kegiatan. Yang pertama adalah tadi ekspos dari teman-teman penyidik Polda Metro Jaya, kemudian ditanggapi dalam bentuk diskusi oleh teman-teman dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan apa yang kita sampaikan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi Asabri. Kurun waktunya 2012-2019. Kemudian menurut pemahaman kami terjadi diskusi yang menarik, dan kita beberapa ada simpulan bahwa ke depan dengan waktu yang tidak lama ataupun singkat, mungkin kalau boleh saya sampaikan, kita akan membentuk, atau sudah sih sebenarnya, membentuk tim kecil dari teman-teman kejaksaan dan tim kecil dari penyidik Polri. Kalau kali ini adalah penyidik Polda Metro Jaya dan Tipikor Baskrim Polri. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah bagaimana kita dalam melakukan koordinasi itu ada hal yang ingin dicapai. Yang dicapai apa? Kita melihat bahwa selain penanganan tindak pidana korupsi di Asabri, teman-teman kejaksaan sudah lebih luas menangani dugaan tindak pidana korupsi dengan Jiwasraya. Ada beberapa pihak yang saling berkaitan. Tujuan kami tadi sepakat bahwa ini adalah untuk supaya penuntasannya lebih maksimal. Nah, tadi saya sampaikan ada beberapa pihak yang sama dalam penanganan yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan dengan dilakukan kejaksaan. Saya kira sementara itu yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Dirtipikor. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dir Penyidikan Tindak Pidana Khusus pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi kita telah melakukan tadi diskusi, ya, rapat koordinasi seperti yang disampaikan oleh Dirtipikor. Ini terkait penanganan perkara Asabri yang akan dilanjutkan oleh Kejaksaan, Bitsus Kejaksaan. Oleh karena itu memang kita tentukan hari ini untuk melakukan pertemuan khususnya dengan rekan-rekan penyidik Asabri, yaitu Polda Metro, dan kita juga tadi hadirkan rekan-rekan jaksa yang akan melanjutkan penanganannya. Yang menjadi inti pertemuan tersebut tentunya kita ingin mengetahui bagaimana konstruksi perbuatan yang dilakukan oleh calon tersangka yang dibangun oleh penyidik Polda Metro. Ini sudah penyidikan, bagaimana alat bukti sehingga bisa naik ke penyidikan. Kemudian yang kedua tadi diskusi juga berjalan, dan kita ingin tahu juga bagaimana tindakan-tindakan penyidikan polisian pro justisia sudah dilakukan oleh rekan-rekan penyidik Polda Metro, seperti mungkin penyitaan, penggeledahan, ataupun tindakan lain yang terkait dengan penyidikan. Tadi sudah berjalan dan diputuskan bahwa seperti tadi yang sudah disampaikan, akan ada tim kecil dari jaksa di Gedung Muda dan rekan-rekan nanti penyidik dari Polda Metro yang akan bersama-sama meneliti kembali alat-alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan, termasuk dengan BAP-BAP yang sudah ada.
dalam waktu cepat tentunya itu akan kita akan simpulkan melalui nanti ekspos internal di gedung Gudang, mungkin dipimpin langsung Pak Jampisus. Setelah itu baru kita nanti akan mengambil sikap proses penanganan ini kelanjutannya apa. Saya rasa begitu tadi rekan-rekan perjalanan diskusi kami antara penyidik Polda Metro yang juga dihadiri oleh rekan-rekan dari Mabes Polri dan rekan-rekan jaksa di gedung Gudang. Sekian ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaan, namun mohon disebutkan nama dan asal medianya dan mungkin pertanyaannya singkat pada silakan teman-teman. Tuh, silakan. Pak, izin Pak. Dari nama dan dari medianya. Silakan. Aulia dari Kompas TV, Pak. Kemudian untuk dari diskusi, apakah sudah ada mengerucut ke penetapan tersangkanya, Pak? Dan apakah juga, walaupun sudah ada contoh tersangkanya, apakah juga itu berkaitan dengan yang kasus Jiwasraya? Terima kasih. Mungkin ada lagi? Biar langsung. Silakan. Sasuri dari Moratel. Ya. Proses penyidikan atau pertemuan dengan jaksa dengan polisi, apakah ada keterkaitan dengan Pak Asabri yang dulu ditangani oleh kejaksaan? Siap. Makasih Pak Samsuri. Silakan Pak. Nambahin Pak, saya bareng dari Forensik Pak. Terkait dari pernyataan kita tadi, kalau memang kaitannya dengan Asabri yang masa lalu Pak, persoalannya apa sih kendala yang selama ini dihadapi oleh Mabes Polri terkait lambatnya penanganan ini Pak? Baik Pak. Baik, terima kasih. Mungkin cukup 3 dulu sementara. Silakan Pak. Biar. Tadi yang pertama, terima kasih pertanyaannya. Apakah hasil diskusi tadi berkaitan dengan sudah apa yang saya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa begitu juga yang disampaikan oleh Pak Febri bahwa kegiatan hari ini kita melakukan koordinasi. Tadi berkaitannya dengan yang tadi saya sukakan ditambah juga Pak Febri tentang konstruksi ini seperti apa. Saya harus jawab bahwa penetapan tersangka itu belum dilakukan karena yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah penyidikan, belum sampai tahap yang tadi ditanyakan. Ini sebelumnya nomor 2 pertanyaan. Saya coba yang 3 aja ya, nomor 3 aja ya coba. Tadi juga saya sudah sampaikan, gitu ya. Apakah lambat atau tidak, maka proses penyidikan itu yang diperlukan adalah bagaimana kita adanya kecukupan setidaknya minimal dalam penyidikan. Tadi saya sampaikan kepada itu adalah melakukan penyidikan. Masalahnya apa? Kendalanya Pak. Kendalanya apa? Tadi sudah kami koordinasikan, tadi juga sudah sampaikan. Jadi konstruksinya Jiwasraya seperti apa? Konstruksi punya Jiwasraya seperti apa? Konstruksi dari Asabri seperti apa? Dari 2 konstruksi itu kita diskusikan ada pihak-pihak yang sama. Ada pihak-pihak yang sama, itulah kita menindaklanjuti dalam itu yang tadi sampaikan oleh Pak Febri juga dengan waktu yang tidak lama. Tapi kalau saya bilang tahun depan, Setahun saya ya. kira itu. Pak, tadi terkait dengan karena dulu kejaksaan ini perencanaan dari kasus Asabri dengan pidananya termasuk terhadap Tanjak. Apakah ini ada kaitannya dengan itu? Jadi rekan-rekan dapat saya jelaskan yang pertanyaan yang pertama, bagaimana tindak lanjut penanganannya? Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa jaksa dalam hal ini akan melakukan penelitian dulu terhadap semua alat bukti dan tindakan-tindakan lain penyidik dari rekan-rekan penyidik Polda Metro. Oleh karena itu, ada pertemuan kedua nanti tim kecil dari Polda Metro penyidik dan tim kecil dari jaksa penyidik muda untuk melihat alat bukti itu semua. Selanjutnya, jaksa akan membuat kesimpulan yang akan dipaparkan nanti dalam ekspos di depan Pak Jampisus. Dalam waktu nanti sesingkatnya kita akan siapkan semua untuk bahan-bahan ekspos tersebut.
nanti akan diputuskan apakah ini tetap penyidikan yang akan dilakukan, bisa juga penetapan tersangka, atau tidak menutup kemungkinan jaksa juga akan melakukan penyelidikan lebih dahulu. Nah, apa yang akan dilakukan sikap nanti, maka ini akan diputuskan dalam ekspos yang dilakukan internal ya. Nanti jaksa di kejaksaan dulu. Ya, terkait pertanyaan tadi mengenai Asabri, saya rasa berbeda. Berbeda, nanti kita akan juga kita cek. Saya juga belum paham betul perkara yang menjadi mungkin penanganan yang lama kita. Nanti kita cek terkait dengan tapi saya yakin juga ini tidak sama. Ini terkait dari rekan-rekan dari Polda adalah investasi yang menyimpang. Jadi kira-kira hampir sama dengan Basarnas. Ya, tetapi apakah investasinya yang dilakukan oleh di saham dan reksadana, nah ini akan dilakukan pendalaman oleh kita nanti. Demikian ya, terima kasih ya. Baik, yang buka lagi, silakan. Nama Pak? Pak Andika dari Tempo. Tadi kalau soal yang ada irisan dengan pihak Jiwasraya, apakah itu berarti diduga melibatkan Heru Budaya dan BIM? Karena penemuan dari audit BPKP ada sejumlah transaksi jual beli dan itu melibatkan Heru Budaya dan Becok yang kebetulan juga ada di BIM. Apakah dua nama itu sudah betul-betul? Bisa benar Pak? Ya. Jadi untuk siapa yang akan nanti kita tetapkan tersangka, tentunya kita tidak bisa berandai-andai. Jadi mungkin nanti di proses yang akan dilakukan oleh jaksa, nanti akan kita pastikan siapa saja jika memang ini adalah tindak pidana korupsi, maka yang bertanggung jawab tentunya akan kita pastikan dalam proses nanti penanganan kita. Ya, demikian ya. Baik, ya, silakan. Pak, saya pasal dari Metro mau nanya Pak, total barang bukti dan saksi yang saat ini sudah di penilaian jaksa berapa Pak ya? Dan untuk keterkaitan dengan kasus Jiwasraya ini itu mengenai terkait dengan si tersangkanya atau terkait dengan gimana sih Pak? Kalau betul penjelasannya aja. Terima kasih. Saya coba sampaikan aja dulu gini sebelum jawab pertanyaan tentang barang bukti, bahwa konstruksi yang hukum kami maksudkan itu adalah kalau dugaan peristiwa pidana ada 4 subjek hukum, objek hukum, tempus, waktu, dan tempat. Kita yang ditangani oleh Polda Metro itu tempus atau waktunya adalah 2012 sampai dengan 2019. Saya mau kaitkan dengan apakah sudah ada penyitaan barang bukti, tentunya sudah, gitu ya. Tetapi dalam konten itu tadi saya bilang masih kegiatan dalam rangka penyidikan. Sangat berpengaruh apabila kita tidak hati-hati melakukan penyitaan barang bukti. Karena barang bukti itu harus berbunyi, nanti di ujungnya bukan barang bukti. Kalau 184 alat buktinya harus dibunyikan di situ. Saya kira itu ya. Terima kasih. Kalau sudah cukup, terima kasih teman-teman. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari seluruh rekan-rekan media. Selamat siang.